Ay, mendung-mendung ramah lingkungan ini paling enak minum kopi panas eh. Lu ini lihat kita ada minum kopi lama-lama kita beli dong tabakar buang deh kopi. Kok saya son tahu nah. Lu son lihat ini saya ada minum kopi ini. Lama-lama kita buat apa dong tabakar buang dari kumis dong turun semua. Lalu ada perlu apa? Kalau datang kaget-kaget begini. Soalnya tadi saya ada bermain layang-layang kok. Layang-layang putus maka lihat jatuh sini kah? Lu mulai alasan su. Lu jangan sampai lu lihat saya ada minum kopi baru lu datang sengaja bilang layang-layang hilang. Lu mau minta kopi lu kasih tahu. Kakak ini memang senior betul paling tahu su kalau saya ada mau minum kopi. Bikin amikis kita satu dulu kak. Sabar. Oh, 35,6. Lu agak geser sedikit, Sah. Ada alat ukur suhu benar model-model begini. Lu tahu apa? Ini nih yang model baru. Yang model lama tuh yang begini. Nih, dari kakak saya. Tapi baik juga. Pandemi begini buat jaga-jaga. Oh, nah baik, pas lu ada nih. Lu pasang ame umul-umul dong dulu. Pak RT kemarin ada keliling cek. Son, semua siapa malas. Kakak belum buat kita kopi juga. Begitu mau suruh kita pasang umul-umul. Saya mau pemalas. Ah, lu ini kakak-kakak dong suruh juga lupa malas nih. Kakak mau pasang ame itu umul-umul juga bikin apa? Ini semua dekat 17 Agustus. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu kita harus pasang umbul-umbul untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, nanti saya pasang. Tapi itu buat ke kopi kaks. Oh, gampang. Lu ini kalau lupi pasang su. Masuk. Lu berhenti itu kalau keserapi ame ini paluntas dong mem. Simpan itu keserapi mem. Kalau kas bersih itu pakai sapu. Lu berhenti itu sako ini. Kas lanjut ini pasang umbul-umbul sa. Kok tadi kakak bilang mau keserapi ini? Oh, lu berhenti tan itu pakai ini. Sas pemalas. Kakak ini tadi suruh umbul-umbul duluan. Kaget pidi beluntas dong. Kaget kembali ke umbul-umbul lah. Sebenarnya kakak ini mau suruh saya atau mau jajah sama saya ini? Saya ajar lu begini supaya besok lu seorang son parenta lu. Cukup saya saja. Kakak ini Indonesia merdeka. Kakak buat penjajahan baru. Saya ini lebih tua dari lu. Jadi kalau saya suruh apa-apa itu jangan melawan. Lu son takut dosa. Dosa? Kakak ingat, Tuhan Yesus saya suka sih merdeka kita dari kita pun dosa-dosa dong. Jadi kalau saya membuat apa-apa itu terserah saya. Saya mau melawan kakak juga, soalnya akan dapat dosa. Kakak ingat, 5 Galatia 5 son salah. Galatia 5 ayat 13. Sepuk kopi yang tadi kakak bilang mau buat, saya belum tahu buat begitu mau perintah-perintah kita. Lu omong bebas dari dosa, berarti saya ini juga bebas perintah lu Kakak, seharusnya itu kakak jadi garam dan terang dunia untuk kami adik-adik dong ini. Bukan kakak hanya main perintah-perintah sah. Ya minimal kalau kakak son bisa jadi garam nah, jadi vicin sah. Nih, kakak lanjut ini bareng dong, saya sudah jalan. Shalom saudara. Sketsa hari ini mengutip Galatia 5 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, surat ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia.
ada dua situasi yang melatari surat Rasul Paulus ini. Yang pertama, ketika Injil diberitakan oleh orang-orang bukan Yahudi, maka timbul pertanyaan, apakah untuk menjadi seorang Kristen sejati, mereka harus menaati hukum Yahudi? Paulus katakan bahwa hal itu tidak perlu, karena satu-satunya dasar kehidupan Kristen adalah beriman kepada Kristus. Tetapi orang-orang yang menantang pengajaran Paulus juga telah datang ke jemaat-jemaat di Galatia. Mereka mengajarkan bahwa agar jemaat di Galatia itu berbalik dan melaksanakan hukum-hukum Yahudi. Oleh karena itu, Paulus merasa penting untuk menuliskan surat ini untuk menolong jemaat-jemaat di Galatia. Dan melalui surat Galatia, Paulus hendak mengingatkan mereka bahwa bukan sikap legalistik dengan menaati hukum-hukum Yahudi atau hukum-hukum Taurat yang dapat menyelamatkan mereka, melainkan keselamatan itu datang melalui iman kepada Kristus. Menurut Paulus, cara hidup yang legalistik yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu justru menjadi sebuah bentuk penjajahan bagi mereka. Karena itu Kristus datang membawa pembebasan serta memerdekakan mereka dari cara hidup legalistik yang demikian. Hal yang kedua yang melatari surat ini adalah pada masa itu muncul aliran yang dikenal sebagai aliran libertinisme di Galatia. Aliran ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dalam Kristus itu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia, termasuk bebas melakukan apapun dan termasuk mengikuti keinginan daging. Saudara, pandangan yang demikian membuat guncangan dalam iman jemaat. Oleh karena itu, dengan tegas sekali lagi Paulus katakan pada ayat yang ke-13 tadi yang saya bacakan, bahwa kemerdekaan harus diisi dengan dua hal. Pertama, tidak lagi hidup dalam dosa. Dan yang kedua, melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Saudara-saudara, dalam momentum bulan kebangsaan saat ini, sebagai orang Kristen Indonesia, kita diingatkan bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita dua bentuk kemerdekaan. Yang pertama, sebagai bangsa, kita telah dimerdekakan dari kolonialisme melalui peristiwa 17 Agustus 1945, yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita mengakuinya sebagai berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, jangan lagi kita hidup dalam roh kolonialisme dengan menjajah sesama anak bangsa dalam berbagai cara dan bentuk. Hal yang kedua, sebagai orang Kristen Indonesia, kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa oleh pengorbanan Kristus. Untuk itu, marilah kita mempergunakan anugerah kemerdekaan yang telah kita peroleh ini untuk tidak lagi hidup dalam rupa-rupa dosa dan kecemaran, dan melayani seorang akan yang lain dalam bangsa ini dengan kasih. Tuhan menolong kita. Amin.